Ketika suami menjadi direktur, mertua menyodorkan surat cerai. Tahu dirilah. Aku tertawa dan menandatanganinya, lalu menelepon untuk memecatnya seketika. Pesta perayaan pengangkatan suamiku sebagai direktur diadakan di salah satu restoran termewah di Jakarta. Para tamu memenuhi setiap meja. Suara denting gelas dan ucapan selamat tak henti-hentinya terdengar. Semua orang menatap suamiku, Bagas, dengan kekaguman. Hanya aku yang duduk diam di sudut meja, tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa menjadi orang yang paling tak terlihat dalam setiap pertemuan keluarga suami. Ibu mertuaku malam ini berdandan begitu glamor. Ia terus-menerus menyapa setiap tamu. Dengan suara lantang memamerkan putranya yang baru saja diangkat menjadi direktur. Setiap kali mendengar pujian tentang kehebatan putranya, ia akan melirik ke arahku dengan tatapan penuh penghinaan. Ketika hidangan penutup disajikan, tiba-tiba ia berdiri dan mengetukkan sendok ke gelasnya. Semua orang terdiam. Ia tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Malam ini, selain merayakan jabatan baru putra saya, keluarga kami juga punya satu pengumuman penting untuk seluruh kerabat." Aku sedikit mengangkat kepala. Entah mengapa hatiku terasa begitu tenang. Ibu mertua mengeluarkan setumpuk kertas dari tas tangannya yang telah disiapkan dengan rapi, lalu meletakkannya di hadapanku. Itu adalah surat gugatan cerai. Seketika seluruh meja menjadi riuh. Beberapa bibi dan paman saling berpandangan dengan penuh rasa ingin tahu. Ada yang bahkan mendekat untuk melihatnya. "Tanda tangani," kata ibu mertua, menatap lurus ke arahku. Suaranya sedingin es. Aku menatap surat itu lama, lalu bertanya lirih, "Ibu menyiapkannya sejak kapan?" Ia tersenyum sinis. "Sejak putraku mendapat kabar akan diangkat." Aku terdiam. Ia melanjutkan, "Putraku sekarang seorang direktur, masa depannya cerah. Dia butuh istri yang sepadan. Sedangkan kamu, lebih baik tahu diri saja." Suasana di ruangan menjadi hening, tak ada satupun yang membela. Sebaliknya, beberapa orang justru mengangguk setuju. "Betul itu," kata seorang paman. "Sudah jadi direktur, harus memikirkan masa depan." Seorang bibi lain tertawa. "Anak dari keluarga miskin memang harus tahu diri. Dipertahankan pun tidak akan membantu karier." Aku tetap duduk diam, menatap setiap wajah dengan pandangan tenang. Ibu mertua mendorong pulpen ke arahku. "Tanda tangani, jangan buat semua orang menunggu." Aku menoleh ke arah suamiku. Pria yang pernah menggenggam tanganku melewati hari-hari tersulit. Pria yang pernah berjanji, kaya atau miskin, tak akan pernah melepaskan tanganku. Ia tidak menghindari tatapanku, malah dengan tenang berkata, "Tanda tangani saja, Anissa." Aku bertanya, "Mas juga menginginkan ini?" Ia menyesap sedikit anggur lalu menjawab, "Menurut Mas, Ibu benar. Posisi Mas sekarang berbeda, kamu juga harus melihat dirimu sendiri." Ia melirik wanita yang duduk di sampingnya. Wanita sepertinya lebih cocok mendampingiku bertemu klien. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. "Orang miskin itu harus tahu diri sedikit." Kalimat itu terdengar sangat jelas. Begitu jelas hingga aku bisa merasakan detak jantungku melambat. Aku tidak sedih, tidak marah, hanya merasa ada sesuatu di dalam hatiku yang baru saja lenyap selamanya. Mungkin itu adalah cinta. Seorang sepupu Bagas tertawa. "Mbak Ipar, jangan terus berpegang erat. Kakakku sekarang direktur, tidak bisa terus membawa orang kampung sepertimu." Yang lain menimpali, "Perempuan harus tahu kapasitasnya. Jangan menghalangi jalan sukses seorang pria." Suara tawa mulai terdengar di seluruh meja. Tak ada yang menyadari betapa tenangnya aku. Aku menunduk, membaca setiap baris dalam surat itu. Semuanya telah disiapkan, bahkan tanggalnya pun sudah tertulis. Hanya kurang tanda tanganku. "Cepat," kata ibu mertua sambil melipat tangan di dada, "jangan buang-buang waktu." Aku mengangkat kepala, menatapnya, lalu beralih ke suamiku. Akhirnya, aku tersenyum. Senyuman yang membuat seluruh meja tiba-tiba hening. Tak ada yang mengerti mengapa seseorang yang akan dipaksa bercerai bisa setenang itu. Aku mengambil pulpen, tanpa ragu sedikit pun, membubuhkan tanda tanganku. Goresannya rapi dan tegas. Ibu mertua langsung merebut surat itu. Ia tertawa keras. "Begini baru benar. Tahu diri. Mulai hari ini, kamu bukan lagi menantu di keluarga ini."
Suamiku juga menghela napas lega. Ia berdiri. Bagus, semua berakhir di sini. Aku akan memberimu sejumlah uang, cukup untuk hidup beberapa tahun. Jangan pernah kembali mengganggu hidupku. Aku menatapnya. Pria yang beberapa tahun lalu berkata akan menukar segalanya untukku, kini menggunakan uang untuk mengakhiri pernikahan. Aku mengangguk pelan. Baik. Aku tidak butuh uang. Seluruh meja kembali tertawa. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang menunjukkan rasa kasihan. Di mata mereka, aku hanyalah wanita miskin yang mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. Tak ada yang tahu, aku tak pernah kekurangan uang. Aku hanya tak pernah ingin menggunakan uang untuk membuktikan nilaiku. Perlahan aku mengeluarkan ponsel dari tas. Ibu mertua melihatnya dan mencibir. Mau menelepon orang tuamu untuk menangis? Atau menelepon teman-temanmu untuk minta bantuan? Aku tidak menjawab. Aku membuka kontak, memilih satu nomor, lalu menelepon. Ujung sana langsung mengangkat. Aku hanya berkata singkat, saya Anissa. Batalkan surat keputusan pengangkatan direktur atas nama Bagas Prayoga, pecat dia segera. Suaraku tenang, seolah membicarakan hal yang sangat biasa. Ujung telepon hening beberapa detik, lalu menjawab, baik, Bu. Akan kami laksanakan segera. Aku menutup telepon. Seluruh meja terdiam selama 2 detik, kemudian tawa meledak. Ibu mertua tertawa sampai mengeluarkan air mata. Ia memukul meja. Kamu pikir kamu siapa? Dengan satu telepon bisa memecat direktur? Benar-benar miskin sampai jadi gila. Sepupu Bagas memegangi perutnya. Mantan Mbak Ipar aktingnya bagus juga. Apa Mbak pikir perusahaan kakakku itu milik keluargamu? Bahkan suamiku menggelengkan kepala dengan jijik. Ia menatapku seolah melihat orang asing. Kamu benar-benar mengecewakan. Sampai akhir pun masih ingin menjaga gengsi dengan cara konyol seperti ini. Aku hanya tersenyum, tidak menjelaskan, tidak membela diri. Tepat saat itu, ponsel suamiku bergetar hebat. Satu panggilan, lalu satu lagi. Disusul rentetan pesan. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Ia menatap layar, alisnya berkerut. Entah kenapa, hatiku justru terasa sangat damai. Ada orang-orang yang hanya percaya pada kebenaran ketika kebenaran itu datang menghampiri mereka. Dering telepon masih terus berbunyi di tangan suamiku, ia menatap layar lalu bergegas berdiri. Maaf semuanya, saya angkat telepon sebentar. Ia berjalan cepat ke arah balkon restoran. Ibu mertua masih duduk di sana, senyumnya belum pudar. Ia menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Lihat, putraku sibuk dengan urusan perusahaan. Jadi direktur itu tidak sesantai yang kamu kira. Seorang paman mengangkat gelas. Sudahlah, yang tidak enak sudah selesai. Selamat untuk Bagas atas kariernya yang cemerlang. Semua orang serentak bersulang. Tak ada lagi yang memperhatikanku. Aku diam-diam meminum seteguk air putih, satu-satunya minuman yang kupesan sejak awal pesta. Sekitar 5 menit kemudian, suamiku kembali. Rona wajahnya aneh, tidak ada lagi ekspresi bangga seperti tadi. Ada apa nak? Tanya ibu mertua. Ia menggeleng. Bukan apa-apa. Mungkin bagian HRD menelepon untuk konfirmasi beberapa prosedur. Setelah berkata begitu, ia duduk, tapi teleponnya kembali bergetar. Kali ini, dari direktur utama. Ia menatap layar beberapa detik lalu buru-buru mengangkat. Iya pak, baik, saya sedang di luar. Apa, sekarang juga? Baik pak, saya akan segera ke sana. Ia menutup telepon. Wajahnya pucat pasi. Ada apa? Tanya ibu mertua cemas. Ia mencoba tersenyum. Perusahaan memanggil rapat darurat. Mungkin ada hal penting. Ibu mertua tertawa keras. Lihat, direktur baru memang sibuk. Pergilah, jangan buat atasan menunggu. Bagas mengangguk, lalu menoleh ke arahku, tatapannya masih penuh penghinaan. Aku harap mulai sekarang kamu hidup dengan baik. Jangan datang ke kantor dan menggangguku. Aku menjawab tenang. Tenang saja. Aku tidak akan pernah mencarimu lagi. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh sedikitpun. Begitu sosoknya hilang di balik pintu, seluruh meja seolah mendapat kesempatan untuk bergosip. Seorang bibi berbisik pada ibu mertua, Mbak, kapan mau carikan istri baru untuk Bagas? Ibu mertua tersenyum cerah. Aku sudah mengincar seorang gadis dari keluarga kaya.
Ayahnya pengusaha konstruksi besar, punya tanah di mana-mana. Yang penting sepadan, tidak seperti seseorang di sana, ia sengaja melirikku, dijadikan istri hanya bikin malu keluarga. Yang lain bertanya, memangnya dia sudah berapa lama di keluarga kita? 6 tahun, jawab ibu mertua cepat. 6 tahun tidak ada gunanya. Kerja gaji pas-pasan, hanya menumpang hidup di rumah mertua. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, aku sadar ia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hidupku, atau lebih tepatnya, ia tak pernah ingin tahu. Ia tak pernah bertanya apa pekerjaanku, kemana aku pergi, atau mengapa aku sering menghilang selama seminggu untuk perjalanan bisnis. Di matanya, aku hanyalah menantu dari keluarga biasa. Jadi, hal-hal lain tidak pantas diperhatikan. Seorang bibi menoleh padaku, sekarang sudah cerai, kamu mau pulang kampung? Aku menggeleng. Belum tahu. Sepertinya masih banyak yang harus diselesaikan. Ia tersenyum sinis. Selesaikan apa lagi? Kamu sudah tidak punya apa-apa. Aku tidak menjawab. Ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan masuk, semua prosedur sudah dimulai. Dewan direksi sedang mengadakan rapat darurat. Aku membaca pesan itu lalu mematikan layar. Ibu mertua tak sengaja melihatku tersenyum. Ia mendengus, masih bisa tersenyum. Benar-benar tidak tahu malu. Aku perlahan berdiri. Saya permisi pulang dulu. Pergi sana. Ia langsung menunjuk ke pintu. Jangan di sini merusak suasana. Aku mengangguk pelan. Baik. Aku melangkah perlahan. Saat melewati kursi ibu mertua, ia tiba-tiba berkata, "Tunggu." Aku berhenti. Ia mengeluarkan sebuah kunci dari tasnya, kunci apartemen yang kami tempati. Kemarikan. Apartemen itu dibeli putraku. Mulai sekarang kamu tidak boleh kembali ke sana. Aku meletakkan gantungan kunci itu di atas meja tanpa rasa sesal sedikit pun. Ia melihat kunci itu lalu tersenyum puas. Begini baru benar. Kalau tahu diri begini, masa depanmu masih bisa tertolong. Aku menatapnya, dengan suara sangat pelan. Apa ibu yakin apartemen itu benar-benar milik Mas Bagas? Ia mengerutkan kening. Kalau bukan miliknya, milik siapa? Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Saya hanya bertanya. Aku lanjut berjalan. Sampai di pintu restoran, aku masih bisa mendengar suara tawa di belakang. Tak ada yang menahanku, tak ada yang bertanya aku akan kemana. 6 tahun menjadi menantu, berakhir dengan beberapa kalimat pengusiran dan sebuah kunci yang diambil kembali. Di luar, hari sudah gelap. Lampu-lampu kota Jakarta berkelip terang. Aku berdiri di depan lobi restoran selama beberapa menit. Sebuah sedan hitam mewah perlahan berhenti di hadapanku. Seorang sopir berseragam rapi turun. Ia membungkuk hormat. "Nona, mobil sudah siap." Aku mengangguk. "Kita berangkat." Tepat saat itu, dari balik jendela kaca restoran, beberapa kerabat tak sengaja melihat pemandangan itu. Mereka hanya mengira itu mobil jemputan tamu lain, tak ada yang sadar sopir itu sedang membukakan pintu untukku. Tak ada yang menyadari betapa hormatnya ia menunduk. Mobil melaju meninggalkan restoran. Aku menyandarkan kepala di kursi. Pemandangan kota melintas di jendela. Dalam benakku, terbayang setiap kenangan dari 6 tahun pernikahan. Hari ketika aku bertemu Bagas, ia hanyalah seorang karyawan biasa dengan gaji tak seberapa. Kami menyewa sebuah kamar kos kecil. Musim kemarau panasnya membuat kami tak bisa tidur, musim hujan atapnya bocor di mana-mana. Kadang, kami hanya makan mie instan sepanjang minggu. Ia pernah menggenggam tanganku erat dan berkata, "Nanti kalau aku sukses, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi." Aku percaya. Aku percaya dengan seluruh masa mudaku. Hari ketika ia ingin melanjutkan studi untuk mendapat promosi, aku diam-diam mendukungnya. Hari ketika ia ingin merintis usaha, aku diam-diam membantunya. Hari ketika perusahaannya mengalami krisis, aku juga diam-diam berada di belakangnya. Semua kulakukan dalam diam, sampai ia sendiri pun tidak tahu. Ia selalu berpikir semua kesuksesannya adalah hasil dari kemampuannya sendiri. Aku tak pernah menjelaskan karena aku ingin pria yang kucintai memiliki harga diri. Aku tak pernah menyangka, suatu hari, harga diri itu akan berubah menjadi kesombongan. Ponsel di tanganku menyala lagi.
Kali ini hanya sebuah pesan singkat. Bagas Prayoga sudah tiba di kantor. Rapat akan dimulai 10 menit lagi. Aku menatap pesan itu lama, lalu mengunci layar. Semuanya baru saja dimulai. Mobil berhenti di depan sebuah villa megah yang terletak tenang di lereng perbukitan. Kepala pelayan sudah menunggu di depan. Ia membuka pintu mobil lalu membungkuk hormat. Selamat datang kembali, Nona. Bapak sudah menunggu di ruang kerja. Aku mengangguk. Sudah lama aku tidak kembali ke tempat ini. Ini adalah rumah yang sangat sedikit orang tahu. Bahkan Bagas belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di sini. 6 tahun menikah, yang ia tahu hanyalah aku punya seorang ayah pengusaha kecil di luar negeri. Itu adalah cerita yang sengaja kubuat agar ia percaya. Aku tidak ingin cinta kami dimulai dari status. Aku ingin ia mencintai diriku yang sebenarnya. Masuk ke ruang tamu, ayahku sedang duduk di dekat jendela. Ia mengangkat kepala menatapku, tatapannya tenang namun penuh simpati. Kamu baik-baik saja? Aku tersenyum. Aku baik-baik saja, ayah. Ia menatapku lama lalu menghela napas. Kalau kamu benar-benar baik-baik saja, kamu tidak akan kembali ke sini jam segini. Aku duduk di hadapannya. Pelayan meletakkan 2 cangkir teh panas lalu diam-diam pergi. Di ruangan itu hanya ada kami berdua. Ayahku berkata pelan, sudah cukupkah kamu bersabar? Aku menatap uap tipis yang mengepul dari cangkir teh, lalu mengangguk pelan. Sudah cukup, ayah. Aku tidak punya alasan lagi untuk melanjutkan. Ia terdiam beberapa detik. Tadi dari dewan direksi sudah menelepon ayah. Ayah sudah tahu semuanya. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, ayah juga tahu aku sudah menandatangani surat cerai. Ia menatapku. Apa kamu menyesal? Aku menggeleng. Tidak. Satu-satunya yang kusesali adalah mencoba terlalu lama. Ayahku memejamkan mata sejenak. Ia lebih mengenal sifatku daripada siapapun. Jika aku belum benar-benar berusaha sekuat tenaga, aku tak akan pernah melepaskannya. Selama 6 tahun, ia sudah berkali-kali menasihatiku untuk meninggalkan pernikahan itu. Tapi aku selalu menolak. Aku selalu percaya, asalkan aku cukup tulus, suatu hari Bagas akan mengerti. Sayangnya, aku salah. Ayah meletakkan sebuah map di atas meja. Lihat ini. Aku membukanya. Itu adalah seluruh rekam jejak promosi Bagas selama 6 tahun terakhir. Setiap posisi, setiap proyek, setiap kali ia dipertimbangkan. Di setiap halaman, ada catatan yang sangat detail. Di bagian akhir setiap evaluasi, selalu ada satu baris kalimat, direkomendasikan untuk disetujui. Aku tahu itu adalah tanda tangan ayahku, atau lebih tepatnya, tanda tangan yang mewakili kelompok pemegang saham terbesar. Ayah menatapku dan berkata, kamu tahu kenapa ayah selalu setuju membantunya? Aku mengangguk. Karena aku. Ia tersenyum sedih. Ayah hanya punya 1 anak perempuan. Jika putri ayah sudah memilih, ayah akan berusaha melindungi pilihan itu. Meskipun ayah tidak pernah menyukainya. Aku menunduk. Maafkan Anissa, ayah. Ia melambaikan tangan. Tidak perlu minta maaf. Setiap orang berhak percaya pada orang yang dicintainya. Kesalahannya bukan pada kepercayaan itu, tapi pada orang yang mengkhianatinya. Ruangan kembali hening. Sesaat kemudian, ayahku berdiri. Kamu masih ingat hari pertama membawa Bagas ke rumah? Aku tersenyum kecil. Bagaimana bisa lupa? Waktu itu Bagas hanya memakai kemeja lama dan sepatu yang sudah usang. Dia sangat tegang. Selama makan, dia terus-menerus minta maaf, karena mengira keluarga kita lebih kaya darinya. Ayahku saat itu hanya bertanya satu hal, apa kamu benar-benar tulus mencintai putri saya? Bagas menjawab tanpa ragu, saya mencintainya lebih dari diri saya sendiri. Jika suatu hari saya berubah, saya rela kehilangan segalanya. Aku ingat dengan jelas, ayahku saat itu hanya tersenyum. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Aku juga tidak tahu, bahwa janji itulah yang hari ini dilanggar oleh Bagas sendiri. Ayahku perlahan berjalan ke jendela. Ia menatap taman yang luas. Kamu tahu, saat kalian menikah, ayah sudah menyiapkan segalanya. Jika dia mau membuka perusahaan, ayah akan berinvestasi. Jika dia mau sekolah lagi, ayah akan membiayai. Jika dia mau mengembangkan karier, ayah akan membuka jalan.
Tapi kamu melarang ayah. Aku tersenyum. Aku hanya ingin dia berjalan dengan kakinya sendiri. Ayah menoleh padaku. Kamu ingat apa yang kamu katakan pada ayah? Aku mengangguk pelan. Aku bilang, kalau Mas Bagas tahu semuanya dibantu keluarga, dia akan merasa sangat tertekan. Aku ingin dia percaya pada kemampuannya sendiri. Ayahku tertawa. Putri ayah memang selalu memikirkan orang lain. Aku menunduk. Dulu, itu adalah hal yang membuatku bahagia. Diam-diam melihat orang yang kucintai tumbuh dewasa, melihatnya bahagia. Mendengar ia bercerita tentang kesuksesan yang ia yakini hasil jerih payahnya sendiri. Sayang, kesuksesan datang terlalu cepat. Rasa syukur menghilang, digantikan oleh kesombongan. Ayahku duduk kembali, ia mengambil setumpuk dokumen lain. Lihat ini lagi. Kali ini adalah laporan keuangan perusahaan tempat Bagas bekerja. Di dalamnya, ada diagram struktur kepemilikan saham. Aku terdiam sejenak, meskipun sudah tahu, melihat angka-angka itu tetap membuatku berpikir. Ayah berkata lembut, grup perusahaan ini dibangun 30 tahun yang lalu. Keluarga kita saat ini memegang kendali, tapi selama bertahun-tahun, ayah hampir tidak pernah muncul. Semua urusan dijalankan oleh dewan direksi. Di luar, sangat sedikit yang tahu siapa sebenarnya pemegang saham pengendali. Bahkan direktur level atas hanya berinteraksi dengan perwakilan. Bagas tentu tidak mungkin tahu. Aku tersenyum tipis. Dia selalu berpikir dia diangkat karena prestasinya. Sebenarnya, dia memang punya kemampuan, tapi belum cukup. Ayah mengangguk. Tanpa persetujuanmu, Dewan tidak akan pernah memberikan suara setuju. Aku menutup map dokumen itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatiku terasa ringan. Bukan karena Bagas akan kehilangan jabatannya, tapi karena aku tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Telepon berdering. Ayahku melihat layar lalu memberikannya padaku. Ketua Dewan Direksi. Aku menerima panggilan itu. Dari seberang terdengar suara penuh hormat. Selamat siang, Bu Anissa. Rapat sudah dimulai. Keputusan pemberhentian sedang diumumkan. Pak Bagas masih belum mengerti apa yang terjadi. Aku menjawab pelan, lakukan sesuai prosedur. Tidak perlu perlakuan khusus, tidak perlu juga dipersulit. Semuanya sesuai aturan yang berlaku. Baik Bu, jawab suara di seberang dengan tegas. Panggilan berakhir. Aku meletakkan telepon di meja. Di luar jendela, hujan mulai turun. Butir-butir air jatuh di permukaan danau yang tenang, seperti 6 tahun masa mudaku yang akhirnya ditutup dengan kedamaian yang aneh. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi tuduhan, hanya kesadaran jernih dari seseorang yang telah berhenti berharap pada orang yang pernah menjadi dunianya. Keesokan paginya, aku bangun sangat awal. Sudah bertahun-tahun aku tidak merasakan pagi yang setenang ini. Tak perlu lagi menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga suami. Tak perlu lagi bangun sebelum semua orang untuk bersih-bersih. Tak perlu lagi mendengar keluhan sejak baru membuka mata. Aku berjalan ke taman. Ayahku sedang menyiram tanaman. Ia melihatku lalu tersenyum. Tadi malam tidur nyenyak, aku mengangguk. Sudah lama sekali Anissa tidak tidur tanpa mimpi buruk. Ia meletakkan alat penyiramnya. Ada orang-orang yang kepergiannya dari hidup kita bukanlah sebuah kehilangan, melainkan sebuah pembebasan. Aku tidak berkata apa-apa, hanya diam menatap sinar matahari pertama yang jatuh di permukaan danau. Tepat saat itu ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Ketua Dewan Direksi. Bu Anissa, keputusan pemberhentian sudah diumumkan pukul 8.00 pagi. Pak Bagas meminta untuk bertemu dengan Dewan. Aku hanya menjawab singkat, tidak perlu diatur pertemuan. Proses semuanya sesuai aturan. Setelah mengirim pesan, aku menyimpan ponsel. Ayah menatapku. Kamu tidak ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang? Aku tersenyum sangat tipis. Dulu, aku sangat ingin tahu setiap hari dia makan apa, melakukan apa dia lelah. Sekarang, sudah tidak perlu lagi. Ayah mengangguk pelan. Itulah saatnya kamu benar-benar keluar dari pernikahan itu. Sementara itu, di kantor pusat perusahaan, suasananya sangat berbeda. Bagas duduk di hadapan Dewan Direksi, di depannya tergeletak surat pemberhentian. Ia membacanya berkali-kali lalu mengangkat kepala. Saya ingin tahu alasannya. Seorang anggota dewan menjawab dengan tenang,
Anda telah melanggar secara serius kode etik manajerial. Bagas mengerutkan kening. Saya melanggar apa? Anggota dewan lain membuka sebuah berkas. Dalam proses peninjauan ulang pengangkatan Anda, kami menerima laporan verifikasi mengenai tindakan penghinaan terhadap martabat anggota keluarga di depan umum. Perilaku ini tidak sesuai dengan standar etika seorang direktur. Bagas tertawa. Hanya karena urusan keluarga, kalian mau memecat saya? Seorang pimpinan menatapnya lurus. Bukan sekadar urusan keluarga. Seseorang yang bisa memperlakukan dengan kejam orang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, sangat sulit bagi kami untuk percaya orang itu akan berlaku adil terhadap karyawan. Ruangan menjadi hening. Bagas mengepalkan tangannya. Siapa yang berada di balik ini? Tidak ada yang menjawab. Seorang pimpinan hanya berkata, keputusan ini sudah berlaku efektif. Silakan Anda melakukan serah terima pekerjaan. Bagas berdiri dengan geram. Saya tidak terima. Saya baru diangkat kurang dari sehari. Kalian tidak bisa melakukan ini. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Direktur utama masuk. Ia meletakkan sebuah map lagi di depan Bagas. Ini adalah notulensi pemungutan suara dewan. Angka persetujuan pemberhentian mutlak, tidak ada satu suara pun yang menolak. Bagas terpaku. Ia mengerti. Semuanya sudah diputuskan. Tidak ada lagi kesempatan. Ia keluar dari ruang rapat dengan wajah pucat. Kartu identitas direktur yang baru kemarin ia kenakan, hari ini sudah harus dilepas. Karyawan di kantor menatapnya, tak ada yang berani bertanya, tak ada yang berani bergosip, hanya tatapan penuh keheranan. Pada saat yang sama, di rumah ibu mertuaku, ia sama sekali belum tahu apa-apa. Ia sedang sibuk menelepon ke sana kemari untuk memamerkan putranya yang baru naik jabatan. Ia bahkan sudah membuat janji dengan teman-temannya untuk mengadakan pesta lagi akhir pekan ini. Adik iparku dengan gembira mencari mobil mewah di internet. Kakak sekarang direktur, harus ganti mobil baru yang pantas. Seorang bibi bahkan berkata, bagaimana kalau beli villa yang lebih besar? Keluarga kita kan sudah tidak seperti dulu lagi. Seluruh rumah penuh tawa dan canda. Menjelang siang, pintu terbuka. Bagas masuk. Ibu mertua langsung berlari menyambut. Kamu sudah pulang, nak? Rapatnya sudah selesai? Apa ada proyek besar baru? Bagas tidak menjawab. Ia diam-diam duduk di sofa, wajahnya pucat. Ibu mertua mulai merasa tidak enak. Kamu kenapa? Ia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan meletakkannya di meja. Tangannya sedikit gemetar. Ibu mertua mengambilnya untuk dibaca. Hanya beberapa detik kemudian, gelas di tangannya jatuh ke lantai keramik, suaranya pecah berantakan di seluruh ruang tamu. Dipecat? Ia tergagap. Tidak mungkin. Mereka pasti salah. Bagas menunduk. Tidak salah, Bu. Aku diberhentikan. Kontrakku diputus pagi ini juga. Adik iparku merebut kertas itu. Tidak mungkin. Kemarin kakak masih direktur. Bagaimana bisa hari ini kehilangan jabatan? Ibu mertua tiba-tiba teringat teleponku semalam. Wajahnya menegang. Tidak. Tidak mungkin. Anak itu hanya berpura-pura. Dia tidak punya kemampuan seperti ini. Bagas juga menggeleng. Aku juga tidak percaya itu dia. Tapi ia berhenti. Tiba-tiba di kepalanya terngiang setiap kata yang kuucapkan. Batalkan surat keputusan pengangkatan. Pecat dia segera. Saat itu, seluruh keluarga menertawakanku. Sekarang, semuanya terjadi persis seperti yang kukatakan, tanpa meleset sedikit pun. Telepon Bagas berdering lagi. Nomor dari rekan kerja dekatnya. Ia mengangkat. Suara di seberang berkata cepat, kamu sudah tahu belum? Satu kantor sedang heboh. Katanya ada seorang pemegang saham super besar yang langsung meminta pembatalan pengangkatanmu. Tidak ada yang tahu siapa. Yang jelas, Dewan Direksi tidak berani menolak. Bagas menggenggam teleponnya erat. Apa bisa diselidiki? Rekannya menghela napas. Tidak bisa. Identitas orang itu sangat rahasia. Bahkan direktur utama hanya bisa menjalankan perintah. Panggilan berakhir. Di ruang tamu tak ada lagi tawa, tak ada lagi pamer. Hanya ada atmosfer berat yang menyesakkan. Ibu mertua terduduk lemas di sofa. Tatapannya mulai menunjukkan kebingungan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri,
Apakah menantu yang selama ini ia remehkan benar-benar hanya seorang gadis miskin seperti yang ia kira? Seluruh rumah diselimuti suasana muram. Baru semalam tempat ini dipenuhi tawa dan ucapan selamat. Namun hanya dalam semalam segalanya seolah terbalik. Ibu mertuaku masih memegang erat surat pemberhentian. Tangannya begitu gemetar hingga kertas itu berbunyi gemerisik. Ia menatap Bagas, suaranya tak lagi seyakin biasanya. Mungkin perusahaan salah paham. Coba kamu telepon atasanmu, jelaskan. Bagas duduk tak bergerak. Ia tertawa getir. Sudah ku telepon. Tidak ada yang mengangkat. Orang-orang yang kemarin dengan antusias memberiku selamat, hari ini semua menolak bertemu. Adik iparku berdiri dengan kesal. Kakak kan kenal direktur utama. Temui saja langsung. Bagas menggeleng. Aku sudah ke kantor lagi tadi. Resepsionis bilang aku tidak punya jadwal janji temu lagi. Kartu aksesku juga sudah diblokir. Ruang tamu kembali hening. Ibu mertua tiba-tiba teringat padaku. Ia segera mengambil ponselnya dan meneleponku. Nada sambung berbunyi lalu berhenti. Ia menelepon lagi. Tetap tidak ada yang mengangkat. Ia menggeram, anak ini sengaja. Adik iparku merebut telepon. Biar aku yang telepon. Hasilnya tetap sama. Hanya dering panjang tanpa jawaban. Mereka tidak tahu. Saat itu aku sedang duduk di ruang rapat yang lain, ruang rapat di lantai tertinggi gedung perusahaan. Di sekelilingku adalah wajah-wajah yang kukenal. Orang-orang yang telah mendampingi ayahku selama lebih dari 20 tahun. Ketika aku masuk, semua serentak berdiri. Seorang anggota dewan membungkuk sedikit. Selamat pagi, Bu Anissa. Aku tersenyum. Silakan duduk, tidak perlu sungkan. Seorang anggota dewan yang lebih tua menatapku dengan tatapan penuh penghargaan. 6 tahun. Akhirnya ibu bersedia kembali. Aku duduk di kursi utama di ujung meja. Itu adalah posisi yang seharusnya milik ayahku. Tapi selama bertahun-tahun, beliau telah menyerahkan wewenang untuk menghadiri rapat-rapat penting kepadaku, hanya saja sangat sedikit orang di luar yang tahu. Ketua dewan membuka rapat. Hari ini kami mengundang ibu kemari, selain untuk melaporkan hasil penanganan masalah kemarin, kami juga ingin meminta pendapat mengenai posisi direktur yang baru saja kosong. Aku dengan tenang membolak-balik berkas di hadapanku. Di benakku tak ada lagi bayangan Bagas. Bagiku, ia telah resmi menjadi orang asing. Aku berkata perlahan, proses pemilihan personel baru, silakan jalankan sesuai standar. Tidak perlu mengubah prosedur karena masalah pribadi. Seorang anggota dewan tersenyum. Itulah yang selalu kami hormati dari ibu. Tidak pernah membiarkan emosi memengaruhi pekerjaan. Aku hanya mengangguk sedikit. Rapat berlanjut, tak ada lagi yang menyinggung nama Bagas. Bagi seluruh dewan, seseorang yang sudah diberhentikan berarti berkasnya sudah ditutup. Sementara itu, di luar, Bagas masih belum menyerah. Ia mengendarai mobilnya untuk menemui Direktur HRD. Orang ini dulu sangat dekat dengannya, tapi begitu melihat Bagas, ia hanya menghela napas. Pulanglah, jangan mempersulit saya. Bagas mendekat. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Siapa di balik ini semua? Direktur HRD itu melihat sekeliling lalu menarik Bagas ke sudut. Suaranya sangat pelan. Aku hanya bisa bilang satu hal, jangan diselidiki lagi. Semakin kamu selidiki, kamu akan semakin tidak kuat menanggungnya. Bagas mengerutkan kening. Maksud Bapak? Ia menggeleng. Ada orang-orang yang jangankan kamu, bahkan saya pun belum pernah bertemu. Mereka hanya butuh satu kalimat, dan semua keputusan akan berubah. Bagas berdiri mematung. Di kepalanya tanpa sadar muncul wajahku. Lalu ia menggelengkan kepala, tidak mungkin dia. Dia hanya seorang staf kantor biasa. Direktur HRD menatap Bagas. Kamu ingat, kemarin sebelum diberhentikan, apa ada kejadian khusus? Bagas perlahan menceritakan pesta itu. Tentang surat cerai, tentang telepon dariku. Pria di hadapannya tiba-tiba terdiam. Sesaat kemudian, ia bertanya, apa persisnya yang dia katakan? Bagas menjawab, dia hanya bilang, batalkan surat keputusan pengangkatan direktur. Pecat dia segera. Mendengar itu, Direktur HRD tidak berkata apa-apa lagi.
Ia hanya menghela napas panjang. Mungkin sebaiknya kamu mencari tahu tentang istrimu dulu, jangan mencari tahu tentang dewan direksi. Setelah berkata begitu, ia berbalik pergi, meninggalkan Bagas sendirian di koridor. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, ia mendadak sadar ada terlalu banyak hal tentang wanita yang tinggal bersamanya yang tak pernah ia ketahui. Ia tidak tahu apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, siapa teman-temannya, kemana ia pergi setiap kali perjalanan bisnis. Ia hanya secara otomatis percaya pada kata-kata ibunya bahwa istrinya adalah seorang gadis biasa yang tak perlu diperhatikan. Semakin ia berpikir, semakin besar rasa cemas di hatinya. Pada saat yang sama, ponselku bergetar lagi. Dari kepala pelayan. Nona, ada seseorang di depan gerbang ingin bertemu. Aku bertanya, siapa? Ia menjawab, mantan ibu mertua Nona. Beliau bilang ada urusan yang sangat penting. Aku melihat keluar jendela. Matahari di luar sangat terik. Aku terdiam beberapa detik, lalu berkata, persilakan beliau masuk ke ruang tamu. Tapi aku tidak akan langsung menemuinya. Biarkan beliau menunggu. Kepala pelayan menjawab lembut, baik, Nona. Aku menutup telepon. Seorang anggota dewan menatapku. Apa perlu kami bantu? Aku tersenyum. Tidak perlu, ada hal-hal yang ingin ku selesaikan sendiri. Sekitar 40 menit kemudian, rapat selesai. Aku turun ke lantai dasar. Kepala pelayan mendekat. Beliau sudah menunggu hampir 1 jam. Aku mengangguk. Bawa beliau ke ruang tamu VIP, aku akan menemuinya. Di dalam ruangan yang luas, ibu mertuaku duduk dengan tegang. Ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di villa ini. Matanya terus melihat sekeliling. Kemewahan rumah ini membuatnya tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Tapi yang lebih membuatnya terkejut adalah ketika kepala pelayan dengan hormat membungkuk ke arahku dan berkata, Nona, semuanya sudah siap. Silakan masuk. Ibu mertua perlahan menoleh. Melihatku masuk dengan sikap tenang, senyum kaku di bibirnya perlahan memudar. Di matanya, untuk pertama kalinya, tak ada lagi penghinaan, melainkan keterkejutan bercampur cemas. Ia tiba-tiba merasa telah melewatkan sebuah rahasia yang sangat besar selama 6 tahun terakhir. Aku masuk ke ruang tamu. Kepala pelayan dengan lembut menarik kursi untukku lalu mundur ke samping. Ibu mertua masih berdiri kaku, matanya terus menatapku lalu ke arah kepala pelayan. Mungkin sampai saat ini ia masih belum mengerti mengapa semua staf di villa ini memperlakukanku dengan begitu hormat. Aku mengangguk sedikit. Silakan duduk, Bu. Ia perlahan duduk. Tak ada lagi sikap angkuh seperti semalam. Kedua tangannya menggenggam erat tasnya, suaranya sedikit bergetar. Ini rumah siapa? Aku menjawab dengan tenang. Rumah keluarga saya. Ia langsung bertanya, kamu bekerja di sini? Aku tersenyum. Tidak, saya tinggal di sini. Ibu mertua terdiam beberapa detik. Ia mencoba tersenyum paksa. Jangan bercanda. Rumah ini nilainya paling tidak ratusan miliar. Aku menatap lurus matanya. Saya tidak bercanda. Ruangan seketika hening. Ibu mertua menelan ludah. Ia melihat setiap perabotan, lukisan-lukisan antik di dinding, taman luas di luar jendela kaca, lalu kembali menatapku. Tatapannya mulai dipenuhi kebingungan. Tepat saat itu, seorang pria paruh baya masuk. Ia mengenakan setelan sederhana namun auranya sangat tenang. Kepala pelayan langsung membungkuk. Selamat siang, Bapak. Ayahku mengangguk sedikit. Ia berjalan dan duduk di sampingku. Ibu mertua langsung berdiri. Ia menunduk dengan canggung. Selamat siang, Pak. Ayahku hanya tersenyum sopan. Silakan duduk, Bu. Ia duduk kembali, tapi matanya tak lepas dari ayahku. Entah kenapa, ia merasa pernah melihat wajah ini di suatu tempat. Ayah menoleh padaku. Kamu selesaikan sendiri ya? Kalau perlu, baru ayah yang bicara. Aku mengangguk pelan. Anissa bisa, yah. Aku menatap ibu mertua. Ibu datang mencari saya, ada perlu apa? Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. Ibu hanya mau tanya, apa benar kamu tahu siapa yang membuat Bagas kehilangan jabatannya? Aku menjawab singkat. Tahu. Siapa? Tanyanya cepat. Aku menatapnya.
Cangkir teh di tangan ibu mertua jatuh ke atas meja. Air panasnya tumpah, tapi ia tak peduli. Ia menggelengkan kepala berulang kali. Tidak mungkin. Kamu tidak punya kemampuan seperti itu. Aku menjawab tenang, kalau saya tidak punya, saya tidak akan membuat panggilan telepon itu. Ia masih tidak percaya. Kamu bohong. Saat itulah ayahku angkat bicara. Anak saya tidak berbohong. Ibu mertua menoleh pada beliau, tatapannya penuh keterkejutan. Ayah melanjutkan, yang meminta Dewan Direksi membatalkan pengangkatan itu adalah putri saya. Suasana di ruangan seolah membeku. Ibu mertua menatapku, lalu menatap ayahku. Ia tergagap. Ayahku mengambil sebuah map dari meja, membukanya, dan mendorongnya ke arah ibu mertua. Ini adalah struktur pemegang saham grup perusahaan. Ia mengambilnya. Angka-angka yang padat membuatnya pusing. Meskipun tidak mengerti sepenuhnya, ia melihat nama ayahku di posisi pemegang saham terbesar. Tepat di bawahnya, ada namaku. Ia terpaku. Map itu jatuh dari tangannya. Ia bergumam, tidak mungkin. Anak itu adalah. Ayahku berkata tenang, putri saya saat ini adalah anggota Dewan Direksi, sekaligus pemilik saham yang cukup untuk menentukan banyak hal penting, termasuk pengangkatan atau pemberhentian seorang direktur. Ibu mertua nyaris tak bisa bernapas. Ia teringat setiap kata yang pernah ia ucapkan. Tahu dirilah. Orang miskin harus tahu diri. Menantu kampung. Menumpang hidup. Setiap kata itu seolah menjadi tamparan yang mendarat di wajahnya sendiri. Ia menoleh padaku, suaranya mulai tercekat. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku tersenyum sangat tipis. Kalau dari awal saya bilang, apa ibu akan memperlakukan saya dengan tulus, atau hanya karena uang? Ia menunduk, tak bisa menjawab. Aku melanjutkan, saya menikah dengan Mas Bagas bukan karena harta, bukan juga karena status. Saya hanya ingin kehidupan yang normal. Saya pikir, keluarga bahagia tidak perlu membuktikan kekayaannya. Sayangnya, saya salah. Ayahku menatap ibu mertua, suaranya sangat tenang. 6 tahun lalu, saya menentang pernikahan ini. Tapi putri saya yang bersikeras memilihnya. Dia meminta saya untuk tidak terlalu banyak membantu agar suaminya bisa berkembang sendiri. Kami menghormati keputusannya. Ibu mertua mengangkat kepala, matanya memerah. Jadi promosi Bagas selama ini? Ayah mengangguk. Semua atas persetujuan putri saya. Jika tidak, rekam jejaknya belum cukup. Ibu mertua memegangi kepalanya, air mata mulai jatuh. Ia tak bisa lagi menahan diri. Selama bertahun-tahun, ia selalu menganggap putranya lebih hebat dari orang lain, selalu berpikir menantunya hanya bisa bergantung. Tak disangka, orang yang diam-diam mengangkat putranya justru adalah orang yang ia usir dengan segala cara. Tepat saat itu, pintu terbuka. Bagas masuk. Ia mengikuti alamat dari mobil ibunya. Begitu melihatku, ia langsung mendekat. Anissa, apa benar kamu yang melakukan ini? Aku menatapnya. Benar. Ia mengepalkan tangan. Kenapa? Aku menjawab tenang, karena kamu sudah tidak pantas menduduki posisi itu. Ia tertawa getir. Hanya karena urusan keluarga, kamu menghancurkan seluruh karierku? Aku menggeleng. Bukan. Kamu sendiri yang menghancurkannya. Dewan tidak memecat seseorang karena perceraian. Mereka memecat seseorang yang baru diberi kekuasaan, langsung menggunakan kekuasaan itu untuk merendahkan orang yang pernah menemaninya. Seorang pemimpin yang tidak menghormati keluarganya, juga tidak akan menghormati karyawannya. Bagas berdiri membisu, tak bisa berkata apa-apa. Aku menatap lurus matanya, suaraku tetap tenang. Hal yang paling membuatku kecewa bukanlah kamu mau bercerai. Tapi karena kamu merasa berhak menginjak-injak orang lain hanya karena baru punya sedikit jabatan. Direktur itu hanya sebuah posisi, bukan lisensi untuk merendahkan orang yang pernah menemanimu melewati hari-hari sulit. Seluruh ruangan hening, ibu mertua menangis. Bagas menunduk. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa yang baru saja ia hilangkan bukan hanya jabatan direktur, tapi juga wanita yang diam-diam berdiri di belakang melindunginya selama 6 tahun. Ruangan yang luas itu diselimuti suasana yang berat. Tak ada lagi yang bicara. Suara detak jam dinding terdengar pelan. Bagas masih berdiri di hadapanku, matanya memerah.
Pria yang semalam begitu percaya diri di pesta, kini seolah menua 10 tahun. Ia menatapku lama, lalu bertanya pelan, "Selama 6 tahun ini, apa kamu benar-benar tidak pernah berbohong padaku?" Aku menjawab tenang, "Tidak pernah." Ia tersenyum sedih. "Tapi kamu menyembunyikan semuanya." Aku menggeleng. "Tidak. Aku hanya tidak pernah memakai statusku untuk mendapatkan cinta. Jika aku mau, sejak hari kita menikah, kamu tidak perlu bekerja, tidak perlu berjuang, tidak perlu merasakan tekanan apapun, tapi itu bukan yang aku inginkan." Bagas menunduk. Tepat saat itu, ayahku perlahan berdiri. Beliau berjalan ke lemari kayu di ujung ruangan, mengambil sebuah kotak dokumen hitam, lalu meletakkannya di depan Bagas. "Buka ini." Bagas perlahan membuka kotak itu. Di dalamnya ada tumpukan berkas yang tersusun rapi. Ia mengambil tumpukan pertama, itu adalah usulan kenaikan gajinya 5 tahun lalu. Di sudut bawah ada catatan kecil, "Karyawan berpotensi. Mohon diberi kesempatan untuk berkembang." Pengusulnya adalah Dewan Penasihat. Ia membuka berkas kedua, pengangkatannya sebagai manajer. Lalu berkas pengiriman pelatihan ke luar negeri. Kemudian berkas bonus kinerja istimewa. Dan terakhir, berkas pengangkatan direktur. Setiap keputusan selalu diakhiri dengan kalimat yang sama, "Telah disetujui oleh kelompok pemegang saham strategis." Bagas mengangkat kepala, bibirnya bergetar. Ayahku berkata pelan, "Kelompok pemegang saham strategis itu, putriku adalah penentu akhirnya." Bagas nyaris tak bisa berdiri tegak. Ia mundur beberapa langkah, tatapannya penuh kepedihan. Ia menatapku, kata-katanya terbata-bata. Jadi selama ini, kamu?" Aku mengangguk pelan. "Benar, orang pertama yang melihat potensimu adalah aku. Orang yang mengusulkan agar kamu diberi kesempatan juga aku." Bagas menutupi wajahnya. Ia teringat setiap tahap dalam kariernya. Hari ketika gajinya naik, ia berlari pulang memelukku, mengatakan bahwa atasannya akhirnya mengakui kemampuannya. Aku hanya tersenyum. Hari ketika ia dikirim pelatihan, ia begitu gembira sampai tak bisa tidur, memamerkan kepada teman-temannya bahwa ia yang terbaik di perusahaan. Aku juga hanya diam-diam memberinya selamat. Hari ketika ia diangkat menjadi manajer, ia mengajak seluruh keluarga makan. Ibunya memamerkan kemana-mana betapa hebat putranya. Aku tetap hanya duduk tersenyum. Lalu, sampai hari ia diangkat menjadi direktur, ia menatapku dengan tatapan penuh keangkuhan. Seolah sejak hari itu, jarak di antara kami sudah terlalu jauh. Bagas perlahan duduk di kursi, kedua tangannya menutupi wajah, ia tertawa, tawa yang penuh kepahitan. Aku benar-benar bodoh." Aku menatapnya dengan tenang. "Tidak, kamu tidak bodoh. Kamu hanya lupa bahwa orang yang berdiri di belakangmu adalah orang yang paling pantas dihargai." Ayahku duduk di hadapannya. Beliau berkata dengan suara tenang, "Kamu tahu kenapa saya setuju membantumu selama bertahun-tahun?" Bagas perlahan menggeleng. "Karena Anissa," kata ayahku. "Saya melihat dia tulus mencintaimu. Seorang ayah hanya butuh putrinya bahagia, hal lain tidak penting. Tapi kemarin, ketika saya melihat sendiri rekaman video dari pesta itu, saya tahu saya telah salah." Bagas terkejut. "Video?" Ayah mengangguk. "Zaman sekarang, pesta sebesar itu tidak akan kekurangan ponsel yang merekam. Video itu dikirim ke dewan direksi malam itu juga, bukan untuk balas dendam, tapi agar mereka bisa mengevaluasi kembali karakter orang yang baru saja diberi kekuasaan." Bagas menunduk, ia mengerti sekarang. Semuanya bukan hanya karena satu panggilan telepon dariku. Panggilan telepon itu hanya pemicunya. Yang membuat dewan mengambil keputusan adalah cara Bagas dan keluarganya memperlakukanku di depan banyak orang. Posisi seorang pemimpin tidak hanya butuh kemampuan, tapi juga karakter. Itu adalah prinsip yang dipegang perusahaan selama bertahun-tahun. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Sinar matahari sore menyinari taman. Aku berkata perlahan, "Kamu tahu apa yang paling menyakitiku? Bukan karena ibumu membenciku, bukan karena beliau memaksaku bercerai, dan bukan juga karena kamu kehilangan jabatan. Yang paling menyakitiku adalah, ketika ibumu menyodorkan surat itu, kamu sama sekali tidak bertanya apakah aku mau atau tidak. Kamu tidak mengucapkan satu kata pun untuk membela istrimu. Sebaliknya,
Kamu justru yang memberikan tikaman terakhir dengan kalimat, "Orang miskin itu harus tahu diri sedikit." Bagas memejamkan mata erat. Ia ingat dengan jelas. Kalimat itulah yang membuat tatapanku berubah. Tak ada lagi sakit, tak ada lagi sedih, hanya ada kekosongan yang dingin. Ia membuka mata menatapku, suaranya tercekat. "Aku minta maaf." Aku berbalik, menatap pria yang pernah menjadi suamiku dengan tenang. "Permintaan maafmu kuterima. Tapi itu tidak berarti segalanya bisa kembali seperti dulu. Ada gelas yang setelah pecah, meski direkatkan, retakannya akan selalu ada. Ada kepercayaan yang sekali hilang, tidak akan bisa ditemukan lagi." Ibu mertua perlahan mendekat. Ia menunduk di hadapanku. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Ia berkata dengan suara penuh penyesalan, "Ibu minta maaf, Nak. Ibu yang salah. Ibu sudah dibutakan oleh uang dan status. Ibu kira kamu tidak pantas untuk Bagas. Ternyata, keluarga ibulah yang tidak pantas untukmu." Aku menatap wanita yang berkali-kali membuatku menangis di malam hari. Di hatiku, tak ada lagi dendam, tak ada lagi kasihan, hanya ketenangan. Saya tidak menyalahkan ibu lagi, tapi saya juga tidak bisa kembali menjadi menantu ibu. Karena ada pintu yang sekali tertutup, tidak akan pernah terbuka lagi. Kata-kata itu diucapkan dengan lembut, namun membuat seluruh ruangan hening. Ibu mertua menangis terseduh-seduh. Bagas menunduk dalam diam. Dan aku, untuk pertama kalinya setelah 6 tahun, benar-benar merasa telah melangkah keluar dari masa lalu. Setelah meninggalkan vilaku, Bagas dan ibunya nyaris tidak berbicara sepatah kata pun, mobil melaju pelan di jalan menuju kota. Suasana begitu berat hingga hanya suara mesin yang terdengar. Ibu mertuaku duduk di kursi belakang, tangannya masih menggenggam erat tasnya, matanya merah dan bengkak. Sepanjang jalan, ia terus teringat gambaran kepala pelayan yang membungkuk hormat padaku, teringat cara ayahku dengan tenang berbicara tentang kekuasaan putrinya, dan teringat setiap kata kejam yang ia ucapkan di pesta. Semakin ia mengingatnya, semakin sesak dadanya. Bagas menghentikan mobil di depan rumah. Ia turun tanpa sepatah kata. Begitu pintu terbuka, adiknya langsung berlari keluar. "Gimana Kak? Ada kabar baru? Bisa diselesaikan?" Bagas menggeleng. "Tidak." Adiknya masih tak mau percaya. "Coba kakak minta tolong kenalan lain. Asal bisa bertemu dengan pemegang saham itu, mungkin masih ada kesempatan." Bagas tersenyum pahit. "Aku bahkan tidak tahu siapa orang itu, bagaimana bisa bertemu?" Adiknya hendak bicara lagi. Tapi melihat wajah ibunya yang lesu, ia terdiam. Sejak hari itu, ponsel Bagas nyaris tak pernah berdering. Para mitra bisnis yang dulu aktif mengajaknya makan, tak ada lagi yang menghubungi. Teman-teman yang sering menelepon juga perlahan menghilang. Ada yang bahkan memblokir nomornya. Saat itulah Bagas mengerti, banyak hubungan hanya ada selama ia punya jabatan. Sementara itu, berita pemberhentiannya menyebar cepat di kalangan bisnis. Semua orang terkejut. Seseorang yang baru diangkat kurang dari 24 jam sudah dibatalkan keputusannya. Itu adalah hal yang langka. Tak ada yang tahu penyebab pastinya, hanya ada banyak rumor. Ada yang bilang ia melakukan kesalahan fatal. Ada yang bilang ia menyinggung pemegang saham berkuasa. Ada juga yang menebak ia menggelapkan aset perusahaan. Gosip ada di mana-mana. Setiap kali mendengarnya, Bagas hanya bisa menunduk. Sedangkan aku, hidupku kembali ke jalurnya. Pagi aku ke kantor pusat, siang meninjau laporan, malam makan malam bersama ayah. Semuanya berjalan damai. Tak ada lagi pertengkaran, tak ada lagi tuduhan. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa dokumen, sekretarisku masuk. "Bu Anissa, ada seorang tamu ingin bertemu." "Siapa?" tanyaku. "Ibunda dari Pak Bagas. Beliau bilang akan menunggu sampai bisa bertemu dengan ibu." Aku meletakkan pulpenku. "Persilakan beliau masuk." Beberapa menit kemudian, ibu mertuaku masuk. Baru beberapa hari, tapi ia terlihat jauh lebih tua. Pakaiannya sederhana, rambutnya tak lagi ditata rapi. Begitu melihatku, ia langsung menunduk. "Anissa." "Ibu minta maaf." Aku mempersilakannya duduk. "Ada apa Bu? Silakan katakan." Ia ragu-ragu sejenak, lalu perlahan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya dan meletakkannya di hadapanku. "Ini cincin kawinmu."
Ibu simpan setelah kalian bercerai. Hari ini ibu kembalikan. Aku membuka kotak itu. Cincin itu masih utuh. Aku menutupnya kembali dengan lembut. Terima kasih, Bu. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Bisakah kamu memaafkan Bagas? Dia benar-benar sudah sadar kesalahannya. Beberapa hari ini dia nyaris tidak makan, hanya mengurung diri di kamar. Aku menjawab tenang, menyadari kesalahan adalah hal baik. Tapi tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Ia mengangguk pelan. Ibu mengerti. Ibu hanya berharap kamu memberinya kesempatan untuk bertemu denganmu. Dia bilang, ada banyak hal yang ingin ia sampaikan. Aku terdiam beberapa detik, lalu menjawab, baik. Saya akan menemuinya. Tapi hanya sekali. Bukan untuk kembali, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Air matanya menetes. Terima kasih. Nah, ia berdiri, hendak pergi, lalu tiba-tiba berbalik. Anissa, ada satu hal yang ingin ibu tanyakan. Aku menatapnya. Silakan, Bu. Ia menunduk. Selama 6 tahun. Apa kamu pernah membenci ibu? Aku berpikir lama, lalu menggeleng pelan. Ada saat-saat saya sangat sedih dan sakit hati. Tapi tidak pernah membenci. Kalau saya membenci, saya tidak akan berusaha bertahan selama itu. Ibu mertua menangis. Ia menyeka air matanya. Ibu memang punya mata tapi buta. Setelah kehilanganmu, ibu baru sadar siapa yang benar-benar tulus pada keluarga ini. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya meninggalkan ruanganku. Setelah pintu tertutup, sekretarisku masuk. Bu, apa perlu diatur pertemuan dengan Pak Bagas? Aku mengangguk. Besok sore. Di kafe tempat kami pertama kali bertemu. Sekretaris mencatat jadwal lalu pergi. Aku berdiri, berjalan ke jendela kaca besar yang menghadap ke kota. Jalanan di bawah masih ramai. Tiba-tiba aku teringat sore hari 6 tahun lalu ketika Bagas pertama kali mentraktirku kopi. Saat itu ia tidak punya uang, kami hanya memesan 1 cangkir dan mengobrol selama 3 jam. Ia pernah tertawa dan berkata, nanti kalau aku sukses, aku akan mengajakmu minum kopi setiap hari. Aku saat itu hanya tersenyum. Bagiku, yang paling berharga bukanlah secangkir kopi, tapi orang yang duduk di hadapanku. Sayang, orang yang membuatku tersenyum kala itu telah lama menghilang. Besok, pertemuan terakhir kami akan menutup semua yang masih menggantung di antara kami. Keesokan sorenya, aku tiba di kafe 10 menit lebih awal. Kafe kecil di sudut jalan yang sama. Setelah 6 tahun, suasananya nyaris tidak berubah. Meja di dekat jendela tempat kami dulu duduk masih ada di sana. Dulu kami sama-sama tidak punya uang, setiap kali kesini harus menghitung isi dompet. Kadang hanya memesan 1 cangkir kopi untuk berdua, tapi kami tetap tertawa bahagia. Aku duduk dan memesan secangkir teh panas. Beberapa menit kemudian, Bagas masuk. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, tak ada lagi setelan mahal, tak ada lagi jam tangan mewah. Hanya dalam beberapa hari, ia terlihat lebih kurus. Begitu melihatku, ia sedikit menunduk. Terima kasih sudah datang. Aku mengangguk. Duduklah. Ia duduk di hadapanku. Jarak kami hanya 1 meter, tapi terasa lebih jauh dari kapanpun selama 6 tahun terakhir. Kami berdua terdiam. Cukup lama kemudian, Bagas membuka suara. Aku minta maaf. Kali ini bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena aku benar-benar sadar aku telah salah. Aku menatapnya tenang. Apa kesalahanmu? Bagas menunduk. Aku membiarkan ibu terlalu ikut campur dalam pernikahan kita. Aku terlalu sombong saat baru meraih sedikit kesuksesan. Aku lupa pada orang yang selalu ada di belakangku. Aku tersenyum tipis. Kamu ingat hari ketika kamu diangkat menjadi manajer? Ia mengangguk. Ingat, hari itu aku sangat bahagia. Aku bertanya lagi. Malam itu, aku memasak apa saja? Bagas terdiam. Ia tidak ingat. Aku bertanya lagi. Di hari ulang tahun pernikahan kita yang ketiga, aku memberimu hadiah apa? Ia menunduk, tak bisa menjawab. Waktu kamu demam tinggi dan dirawat di rumah sakit, siapa yang tidak tidur 3 malam? Ia menjawab lirih, kamu. Aku menatapnya. Lihat, kan? Hal-hal yang kuingat semuanya tentangmu. Sedangkan hal-hal yang kau ingat semuanya tentang dirimu sendiri. Bagas menggigit bibirnya, matanya memerah.
Ia tak pernah menyadari itu. Aku menghela napas, bukan karena kamu tidak peduli sejak awal. Tapi karena setelah sukses, kamu perlahan menganggap pengorbanan orang lain sebagai hal yang wajar. Kamu anggap aku merawatmu adalah kewajiban. Aku mengalah adalah keharusan. Aku berada di belakangmu adalah sesuatu yang semestinya. Sampai suatu hari, kamu lupa untuk menoleh ke belakang, melihat apakah orang itu masih ada di sana atau tidak. Bagas menutupi wajahnya dengan kedua tangan, suaranya tercekat. Aku benar-benar tidak sadar sudah berubah sebanyak itu. Aku menjawab tenang, banyak orang berubah setelah punya kuasa. Bedanya, ada yang sadar tepat waktu, ada yang tidak. Pelayan datang membawa teh, meletakkannya dengan lembut, lalu pergi. Bagas menatap cangkir teh di hadapanku, ia tersenyum sedih. Dulu kamu selalu minum teh, aku minum kopi. Sampai sekarang tetap sama. Aku tersenyum. Ada kebiasaan yang sulit diubah. Tapi manusia, sangat mudah berubah. Kalimat itu membuat Bagas terdiam. Ia mengangkat kepala menatapku. Kalau waktu itu aku tidak pernah mengatakan orang miskin harus tahu diri, apa semuanya akan berbeda? Aku berpikir sejenak, lalu menggeleng. Tidak, yang membuatku memutuskan untuk melepaskanmu bukanlah satu kalimat, tapi akumulasi dari bertahun-tahun. Kalimat itu hanyalah tetesan air terakhir. Ia menunduk. Ia mengerti. Aku melanjutkan, jika hari itu, saat ibumu menyodorkan surat cerai, kamu cukup mengatakan satu kalimat, Bu, ini istriku, tolong hargai dia. Mungkin hari ini kita masih duduk bersama, tapi kamu tidak mengatakannya. Sebaliknya, kamu justru berada di pihak mereka. Bagas memejamkan mata, air mata perlahan jatuh. Ia berkata sangat pelan, aku telah kehilanganmu. Aku menjawab tenang, benar. Kamu telah kehilanganku. Bukan di hari aku menandatangani surat itu, tapi sejak kamu tidak lagi menganggapku sebagai rekan seperjuangan. Kami kembali terdiam. Musik lembut di kafe terdengar, persis seperti lagu yang diputar saat kami pertama kali bertemu. Hari itu, Bagas pernah berkata, nanti, kaya atau miskin, aku akan menggenggam tanganmu sampai tua. Sekarang, mengingatnya tidak lagi terasa sakit, hanya seperti sebuah cerita yang sangat jauh. Bagas mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan meletakkannya di hadapanku. Ini semua uang tabunganku. Aku tahu tidak seberapa, tapi aku ingin mengembalikannya padamu. Aku melihat amplop itu, lalu dengan lembut mendorongnya kembali. Simpan saja. Kamu akan membutuhkannya untuk memulai lagi. Ia terkejut. Kamu tidak marah padaku? Aku menggeleng. Marah pada seseorang dari masa lalu hanya akan membuatku lelah. Aku sudah melangkah maju. Kamu juga sebaiknya begitu. Bagas menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Aku mengerti. Ia berdiri, perlahan menundukkan kepala di hadapanku. Ini adalah pertama kalinya dalam 6 tahun ia menunduk pada istri yang pernah ia rendahkan. Terima kasih, karena pernah mencintaiku dengan tulus. Maaf, karena aku tidak tahu cara menghargainya. Aku juga berdiri, tersenyum sangat tipis. Semoga kelak kamu menemukan kehidupan yang lebih baik. Tapi kali ini, belajarlah untuk menghargai orang yang selalu ada di sampingmu. Bagas mengangguk, tak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan berjalan keluar dari kafe. Punggungnya perlahan menghilang di antara keramaian. Aku berdiri di dekat jendela menatapnya pergi. Di hatiku tak ada lagi kerinduan, tak ada lagi dendam, hanya perasaan lega. Seolah akhirnya, aku benar-benar telah mengucapkan selamat tinggal pada masa mudaku sendiri. Aku meletakkan uang di meja dan melangkah keluar. Langit sore itu begitu biru. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma pepohonan di pinggir jalan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Di hadapanku adalah sebuah babak baru, sebuah perjalanan tanpa air mata dan penderitaan, yang dipenuhi hal-hal yang sepadan dengan nilaiku sendiri. 3 bulan kemudian, pengadilan secara resmi mengakhiri pernikahan kami yang telah berjalan 6 tahun. Semua prosedur berjalan cepat, tidak ada sengketa harta gono gini, tidak ada pertengkaran, tidak ada saling menyalahkan. Ketika hakim mengetuk palu, aku hanya mengangguk pelan lalu berjalan keluar dari ruang sidang. Langit hari itu cerah, sinar matahari lembut menyinari halaman gedung pengadilan. Aku berdiri sejenak, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Aku merasa benar-benar bebas. Di belakangku, Bagas juga keluar. Ia berdiri beberapa meter dariku, menatap dalam diam tapi tidak mendekat. Mungkin ia sadar, jarak di antara kami sekarang bukanlah beberapa langkah kaki, melainkan rentang kehidupan yang telah usai. Aku masuk ke mobil yang perlahan melaju. Dari jendela, aku melihat Bagas masih berdiri di tempat yang sama. Sampai mobilku hilang dari pandangan, ia belum juga beranjak. Hidupku setelah bercerai menjadi jauh lebih sibuk. Aku secara resmi mengambil alih banyak pekerjaan yang sebelumnya dipegang oleh ayah. Rapat-rapat susul menyusul, perjalanan bisnis yang padat, proyek-proyek baru diluncurkan. Tapi yang membuatku paling bahagia bukanlah angka keuntungan, melainkan perasaan bahwa setiap hari aku hidup sebagai diriku sendiri. Suatu pagi, dalam rapat rutin, aku mengusulkan pendirian yayasan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, sekaligus program pendampingan bagi perempuan yang mengalami kesulitan pasca perceraian. Ketika rencana itu dipaparkan, seluruh dewan direksi setuju. Seorang anggota dewan senior menatapku sambil tersenyum. Ibu selalu tahu cara mengubah pengalaman pribadi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Aku hanya menjawab lembut, jika rasa sakit kita bisa membantu orang lain mengurangi rasa sakit mereka, maka rasa sakit itu tidak lagi sia-sia. Tak lama kemudian, yayasan itu resmi beroperasi. Di hari peresmiannya, banyak sekali orang yang datang. Di antara mereka ada para perempuan yang pernah kehilangan segalanya setelah pernikahan yang gagal. Ada yang menggendong anak kecil, ada yang baru mendapatkan pekerjaan, ada yang untuk pertama kalinya tersenyum setelah bertahun-tahun. Melihat mereka, aku teringat diriku sendiri dulu. Aku lebih beruntung karena masih punya ayah di belakangku. Sementara banyak dari mereka harus berjalan sendirian. Sejak hari itu, aku semakin yakin bahwa kekuatan bukanlah berarti tidak merasakan sakit, melainkan setelah merasakan sakit, tetap punya keberanian untuk melangkah maju. 1 tahun berlalu dengan cepat. Grup perusahaan berkembang lebih pesat, banyak proyek baru yang sukses. Ayahku perlahan menyerahkan seluruh pekerjaan padaku dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berlibur. Suatu kali beliau tertawa dan berkata, "Ayah sudah tenang sekarang. Kamu sudah cukup dewasa untuk menahkodai semuanya." Aku hanya tersenyum. Tanpa ayah, Anissa tidak akan bisa sampai di sini. Beliau menggeleng. "Bukan. Itu karena kamu tidak pernah kehilangan kebaikan hatimu. Itulah yang paling berharga." Sementara itu, hidup Bagas juga perlahan stabil. Dari beberapa kenalan, aku dengar ia sudah bekerja di sebuah perusahaan menengah. Tidak ada lagi jabatan tinggi, mobil mewah, atau pesta glamor. Ia memulai lagi dari posisi yang sangat biasa. Katanya ia bekerja dengan rajin dan jauh lebih rendah hati. Ibunya juga berubah. Beliau tidak lagi suka pamer atau merendahkan orang lain. Sesekali beliau ikut kegiatan sosial di lingkungannya. Mungkin musibah itu telah membantunya mengerti bahwa status dan uang bisa berubah dalam semalam, tapi karakterlah yang menentukan nilai seorang manusia. Suatu sore di akhir tahun, aku dan ayah melewati sebuah jalan lama. Tepat saat lampu merah, aku melihat Bagas berdiri di seberang jalan. Ia mengenakan kemeja sederhana. Di tangannya ada map dokumen. Mungkin baru pulang kerja. Ia juga melihatku. Mata kami bertemu. Ia tersenyum tipis, senyum yang sangat damai. Tak ada lagi kepedihan atau penyesalan, hanya sebuah sapaan untuk seseorang yang pernah sangat penting dalam hidupnya. Aku pun tersenyum dan mengangguk sedikit. Lampu lalu lintas berubah hijau. Arus kendaraan mulai bergerak, membawa kami ke arah yang berbeda. Tak ada yang menoleh ke belakang. Ayahku yang duduk di samping menatapku lalu bertanya, "Apa kamu menyesali apa yang telah terjadi?" Aku menatap langit yang mulai jingga, lalu menggeleng pelan. Jika diberi kesempatan memilih lagi, aku akan tetap mencintai dengan tulus. Karena mencintai dengan sepenuh hati bukanlah hal yang memalukan. Satu-satunya yang disesalkan adalah menempatkan ketulusan itu di tempat yang salah. Ayahku tersenyum. Ia meletakkan tangannya di bahuku. Putri ayah akhirnya benar-benar dewasa. Aku menyandarkan kepala, memandangi senja yang menyelimuti kota. Hidup setiap orang punya bab yang indah, juga punya bab yang penuh air mata. Yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang telah hilang, melainkan apa yang masih tersisa setelah semuanya.
Aku telah kehilangan sebuah pernikahan, tapi aku mempertahankan harga diriku, kebaikanku, dan kekuatan untuk bangkit dari luka. Dan di atas segalanya, aku mengerti, seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah memintamu menunduk untuk mendapatkan cinta. Mobil perlahan melaju ke depan. Senja menyelimuti jalan, menutup sebuah perjalanan penuh air mata, sekaligus membuka kehidupan baru yang lebih damai, lebih kokoh, dan lebih pantas untuk semua yang telah kulalui.